Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang jurnal kriptografi yang berjudul Menganalisa Ancaman Keamanan Algoritma Advanced Encryption Standard AES pada blok ke-256. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fazadid Alfana, NIM 19830376. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan ini, perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan kita pandai dalam memilih metode pengembangan data. Upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang sudah ada sejak zaman dahulu. Namun masih saja terjadi kebocoran data walaupun sudah memakai metode pengamanan data yang terbaru. Dan selanjutnya, untuk sejarah dari algoritma kriptografi, performa algoritma DES yang semakin menurun mengharuskan terciptanya metode kriptografi yang baru untuk mengamankan data-data pemerintahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, NIS pembangunan AES, desain algoritma AES harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu menggunakan blok chipper minimal dari 256 bit input dan mendukung 3 ukuran kunci, yaitu 256, 192, 168 bit. Dan pada tahun 1998, NIS mengumumkan 15 proposal AES yang diterima dan dievaluasi mengalami proses seleksi pada tahun 1999. NIS yang mengumumkan bahwa ada 15 algoritma yang diterima. Dan selanjutnya, untuk keunggulan dan kekurangan algoritma AES akan dijelaskan oleh Abi Fadli. Ya, perkenalkan, nama saya Abi Fadli Untoro dengan NIM 1983 0380. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang keunggulan dan kekurangan algoritma AES. Keunggulan yang pertama adalah keunggulan. Berdasarkan survei analisis AES, dilihat dari segi kuncinya, kecepatan operasinya lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma simetris lainnya. Dan yang kemudian pada kekurangan AES adalah AES yang menggunakan kunci simetris akan menemui kesulitan dalam manajemen kunci. Kemudian pada bagian berikutnya, yaitu perkembangan algoritma pemecah kripto. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang beberapa uji coba atau metode dalam menguji kekuatan AES. Selanjutnya pada materi berikutnya akan disampaikan oleh Septian Dwi Atmoko. Terima kasih atas panggilannya. Nama saya Septian Dwi Atmoko, NIM 19830361. Perkembangan hardware pada kriptografi. Perkembangan kriptografi pada sistem hardware secara umum. Komputer dari sejak awal dibuatnya hingga kini mengalami perubahan dan penyempurnaan bentuk dan fungsinya. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer-komputer serbaguna yang menjadi awal dari komputer modern saat ini. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsinya komputer tersebut dalam beberapa generasi. Generasi pertama yaitu komputer pada tahun
1941 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas dan dibuat masih sangat sederhana dan bentuk belum kompleks. Penggunaannya dibuat khusus untuk bisa memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman yang diberi nama Colossus. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1565. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk penyempurnaan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Generasi yang ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat. Disempurnakannya tampilan dari komputer tersebut. Selain itu, komputer generasi ketiga telah dibuat penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Penggunaan listrik lebih hemat. Generasi yang keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan penggabungan beberapa IC yang dipadatkan. Yang dapat komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Berikutnya generasi kelima sekarang dan masa yang akan datang. Komputer generasi kelima ini sudah mulai menggunakan standar visi. Bahkan generasi kelima ini juga disebut generasi Pentium karena penggunaan sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Untuk kemampuan komputer atau laptop generasi yang sekarang telah memecahkan file yang terenkripsi oleh AES dengan serangan brute force. Yang keenam ini dampak dari perkembangan hardware kriptografi. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan hardware kriptografi antara lain informasi pribadi yang bisa jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang berupa informasi pribadi mengenai individu atau organisasi. Dan terima kasih, saya mau serahkan kepada Arif Rizky berikutnya presentasinya. Ya, kenalkan nama saya Arif Rizky Adriansyah dengan NIM 19830366 yang menjelaskan perkembangan superkomputer di masa yang akan datang. Perkembangan superkomputer yang di masa datang menunjukkan bahwa dengan kemampuan komputer modern yang saat ini kita mampu memecahkan algoritma kunci publik dalam tempo beberapa bulan saja. Dengan kriptanilisasi kuantum, algoritma yang sebelumnya sangat sulit dipecahkan seperti RSA dapat dipecahkan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Geser. Scroll. Komputer kuantum dapat secara efisien memecahkan persoalan ini menggunakan algoritma Shor untuk menemukan faktornya, sehingga komputer kuantum dikhawatirkan dapat memecahkan banyak sistem keamanan yang umum digunakan saat ini untuk mengenkripsi data. Untuk
cara peningkatan keamanan pada algoritma seperti RSA adalah dengan meningkatkan panjang kuncinya. Dan ilmuwan kemungkinan besar harus mengembangkan algoritma baru yang lebih efisien untuk mengenkripsi pesan-pesan rahasia agar tidak dapat ditembus oleh komputer kuantum. Untuk perhitungan dari komputer kuantum membutuhkan waktu sekitar 200 detik, sedangkan untuk simulasi superkomputer dengan 1 juta inti prosesor membutuhkan waktu 130 detik. Perbandingan chip prosesor komputer kuantum dengan chip komputer yang beredar di pasaran antara lain adalah prosesor harus didinginkan pada suhu 273 derajat Celcius minus 273 derajat Celcius dan harus dipertahankan selama proses enkripsi. Sedangkan untuk chip komputer biasa tidak dapat menandingi kecepatan chip prosesor kuantum. Untuk mungkin hanya itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Iksan Taji Putra dengan NIM 19830365. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan yang sudah kita buat, jurnal yang sudah kita buat berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa algoritma Advanced Encryption Standard atau AES diperlukan 4 transformasi pada proses enkripsi dan dekripsi, yaitu subbyte, cipher, mixed column, dan Etron key. Implementasi kriptografi AES dalam mengamankan data bergantung pada besar kunci. Semakin besar kunci yang digunakan, semakin sulit juga proses pemecahan kodenya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa macam serangan yang sudah terjadi pada AES di masa lalu. Di masa depan, komputer kuantum menjadi salah satu ancaman pada kriptografi AES, dikarenakan komputer kuantum memiliki proses komputasi yang lebih cepat daripada komputer biasa, sehingga semisal lama serangan pada AES dapat dilakukan selama 100 tahun menggunakan komputer biasa, maka dengan bantuan komputer kuantum waktunya akan lebih singkat. Oleh karena itu, komputer kuantum di masa depan bisa menjadi ancaman pada algoritma AES dikarenakan komputer kuantum dapat memecahkan algoritma AES. Komputer ini dapat memecahkan algoritma lebih cepat dibandingkan komputer klasik kita saat ini. Dalam mencegah ancaman ini, maka ilmuwan besar harus mengembangkan algoritma baru yang lebih efisien untuk mengenkripsi pesan-pesan rahasia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.